Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami juga di sini semuanya sehat. Saya Ronald Surapraja, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar istilah YOLO? You only live once, hidup hanya sekali. Betul, hidupnya sekali. Jadi ada anggapan kalau karena hidup cuma sekali, mari kita lakukan apa saja, sebebas-bebasnya. Padahal ingat, tidak ada satupun hal yang kita lakukan tanpa ada konsekuensinya. Ya, sama seperti jika kita tidak melakukan gaya hidup sehat, hati-hati Anda bisa terkena komplikasi. Ya, ini seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini, ya Mas Bastian. Usianya masih muda, 41 tahun, tapi pernah terkena serangan stroke sampai 2 kali. Kenapa? Karena pola hidupnya tidak baik. Kita ingin tahu bagaimana kisahnya. Ada bersama kami di sini ada Sebastian. Apa kabar, Sebastian? Jenggotnya keren banget. Terima kasih telah hadir di studio Go Healthy. Ya. Dan juga ada 2 praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah sehat kan Nona? Sehat ya? Sehat. Ya, dan juga ada si cantik sesuai dengan namanya ada Mbak Preti. Hai Mbak Halo. Preti. Halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Usianya lebih muda dari saya bahkan, 41 tahun tapi sudah terkena stroke sampai 2 kali. Jadi ini membuktikan bahwa stroke bukan dominasi orang-orang tua saja. Betul. Yang muda pun bisa terkena stroke. Kira-kira yang membuat Mas Sebastian terkena stroke apa coba? Aku kurang istirahat, begadang terus. Karena kerjaan? Iya betul. Kadang bisa 2 hari, 3 hari nggak tidur. Yang bener. Ya kalau memang lagi deadline banyak, aku... Oh kerjanya di industri kreatif ya Mas ya? Iya. Oke, lalu apa lagi kira-kira yang membuat kamu jadi sakit gitu? Makan nggak dijaga, minum, dan suka minum minuman berenergi juga. Manis-manis. Apalagi nggak tidur begadang udah pasti minuman yang manis-manis. Manis-manis, Plus minuman berenergi. Pahit-pahit, iya. Sesering apa? Sering banget. Sering banget. Jadi aku kebiasaan nyetok minuman berenergi supaya aku nahan nggak tidur. Ya lalu? Aku sehari paling tidur ya sejam, 2 jam gitu aja. Aku ngedit terus. Kalau ngantuk aku pasti minum. Minum yang berenergi. Kayak doping gitu Iya. ya, dipaksa gitu ya Atau minuman yang tubuhnya. pahit-pahit. Ntar kalau misalnya berasa ngantuk lagi aku minum lagi. Oke. Pokoknya nahan supaya aku nggak tidur. Olahraga nggak ada waktu? Ada niat tapi nggak pernah kejadian. Ada merokok juga gabung? Betul. Merokok Merokok. juga. Kejadiannya, serangan stroke yang pertama itu kapan? 2015. Apa yang terjadi? Jadi memang waktu itu aku lagi deadline banyak video. Di kantor kejadian berarti ini? Di rumah, aku Oh, di kerja di rumah. rumah. Di satu malam aku lagi beli obat untuk anakku. Selesai beli obat aku parkirin motor, terus ke meja makan masih main sama anakku. Cuma pas lagi main tiba-tiba pusing kayak mabok. Aku mikirnya ya mungkin kurang tidur gitu. Aku naik ke atas untuk tidur. Tapi pas di tangga tuh kok aku mau jatuh. Oh. Aku pegangan kenceng banget, Oke. sampai di atas aku ganti baju. Pas ganti baju, aku mau buang bajuku ke pakaian Baju keranjang kotor? pakaian kotor, kan kenanya kanan tuh. Oh. Jadi aku buang, nggak ada tenaga, jatuh di situ aja loh. Ini kenapa nih? Kayaknya nggak beres. Masih belum sadar? Belum sadar. Masih belum sadar. Aku ngetesnya tuh, aku tiduran, aku angkat 2 tangan, tapi yang kanan tuh nggak ngangkat. Bener-bener nggak, ya begitulah cuman ini doang. Aku langsung, wah ini kayaknya stroke gitu. Terus panggil istri. Begitu istri naik, aku pengen kasih tahu kalau aku stroke. Keluarnya udah kumur-kumur. Udah nggak jelas ngomongnya. Udah kumur-kumur, Ya pokoknya bener-bener ampun. kayak orang kumur-kumur lah. Langsung dibawa ke UGD. Kata UGD penyebabnya apa? Darah tinggi. Setinggi Darahku apa tinggi saat banget. itu tensinya? Ingat nggak? Yang aku ingat atasnya di atas 200 lah pokoknya. Lalu dirawat langsung di rumah sakit Enggak, saat itu? aku ngotot nggak mau. Karena Oh. aku masih kepikiran ada yang belum selesai. Kerjaan. Aduh, masih mikirin kerjaan. Bisa-bisanya masih mikirin kerjaan di saat tensinya sudah lewat dari 200, bayangin. Jadi pulang ke rumah, Pulang tapi memang nggak boleh sama Nggak dokter. boleh Boleh pasti. pulang tapi harus full bed rest. Akhirnya beres berapa lama? 3 hari 4 hari. Abis itu ya aku tetap tidurin aja, maksudnya ya aku mikir ya udah aku udah nggak sehat. Apa yang kamu rasakan? Marah, malu, kecewa, sedih, Ya takut? kesel. Aku Kesel. kesel. Kesel sama siapa? Ya sama diri sendiri. Kenapa? Ya kok bisa kena.
Maksudnya aku kok bisa sih aku kena stroke gitu loh. Waktu itu butuh berapa hari untuk pulihnya? 3 hari. 3 hari, Sekitar 3 hari, pokoknya 3-4 hari lah. 3-4 hari. Pulih seperti apa tuh? Udah nggak berasa apa-apa lagi. Nah, Kok bisa Mbak berarti? jadi itu namanya kita sebut TIA atau TIA, Transient TIA. Ischemic Attack. Kalau misal bahasa sehari-harinya sering disebut mini stroke. Kenapa dibilang mini stroke? Gejalanya seperti stroke, membaik dalam waktu kurang dari 24 jam dan biasanya bisa pulih sempurna. Tapi ya, orang dengan TIA ini sangat beresiko untuk terkena stroke berulang. Bahkan lebih dari 50% itu pasti mengalami stroke berulang. Jadi saya pengen tahu nih, habis ini ada kejadian stroke-nya lagi gak? Di tahun 2018, Apa yang terjadi saat itu? aku waktu itu lagi pergi, aku bikin tato. Di tato mungkin itu kelihatan tandanya ya. Kenapa? Kok darah keluar banyak banget. Mungkin karena tensi kali ya. Aku agak kaget. Loh kok nih banyak, biasanya enggak. Terus abis itu ya aku nggak kepikiran lagi, aku pergi makan soto Betawi. Jeroan dong. Yes. Aduh, lapar jadinya. Terus. Terus ngopi. Kebetulan teman yang bawa mobil kan, aku ya gue tidur ya. Tidur, dibangunin, ya katanya gitu doang. Terus tidur lagi. Sampai di rumah, ternyata kakakku udah nunggu di depan, terus dia keluarin aku dari mobil. Mungkin dia sadar kali, ini ada yang aneh. Mungkin miring mulutnya, sama aku kok keseimbangannya Hilang kurang. lagi. Iya, terus dipapah. Paginya aku kaget bangun, pengen pipis ke kamar mandi. Aku bangun berdiri jatuh, Gak ada terus. tenaga di kaki Iya. itu ya? Mama curiga, mama telepon dokter tetangga, kebetulan dokter jantung. Dia bilang udah ini langsung UGD. Dan dikatakan memang mengalami stroke, Iya, betul ya? penyumbatan. Penyumbatan. Nah, yang dialami oleh Bung Sep tadi pada saat setelah selesai memakan makanan yang bersantan tinggi, lalu dia mengantuk, dibangunkan dan cuma bisa jawab itu merupakan sebuah keadaan yang kita sebut dengan penurunan kesadaran. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah kesadaran ini kan diatur oleh otak. Nah, iya. Jadi ketika ada terjadi penurunan kesadaran, kita harus selalu waspada. Jangan-jangan ada yang salah dengan sistem saraf pusat kita. Di otak ini ada pembuluh darah utama atau arteri. Nah, kalau pembuluh darah arteri ini terjadi masalah, ya kita lihat di sini. Ya, ini ada yang disebut sebagai trombus. Kalau trombus itu di sini karena adanya kerusakan pada endotel, ya kemudian terjadilah sumbatan pada pembuluh darah yang diameternya lebih besar. Ya. Tapi bisa juga terjadi pada pembuluh darah yang jauh lebih kecil, yang kita sebut sebagai emboli. Artinya kalau dari yang besar dia lepas, ya kemudian dia akan berjalan, kemudian masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi, dan di situ kemungkinan dia akan bisa terjadi sumbatan. Artinya proses yang terjadi di awal yang dialami oleh Mas Sebastian yang di awal itu mungkin dia lepas. Jadi pada saat sumbatan, kemudian dalam jangka waktu 3 hari, kemudian dia akan lepas dan sirkulasi darah Normal lagi. terlihat normal lagi, ya. Kemudian pasien kadang-kadang sudah sembuh, sudah sehat. Tapi hati-hati karena di otak kita ini pembuluh darahnya ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi seluruh bagian otak kita ini dan pembuluh darah di otak adalah pembuluh darah yang paling banyak ya dari sistem yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau ada terjadi masalah di daerah sini, ya, terjadi kerusakan pada bagian otak sebelah sini, maka misalnya akan terjadi gangguan tadi pada fungsi gerak. Kita lihat nih dampak pada Mas Sebastian. Boleh, maaf Mas Sebastian, boleh berjalan. Oke, ke sebelah sini Mas. Ya. Sebelah kirinya Mas. Ya, Bor. terlihat pada anggota gerak kiri ya, jadi kaki kiri dan tangan kiri ya Mas Sebastian ya. Ya. Ini yang kedua yang kiri ya Mas ya. Yang kanan yang pertama yang kanan. Kalau tidak dijaga nih ya, pola hidupnya ya, pola makannya, tidurnya, tadi 4 pilarnya semua ada di Mas Bang Sebastian ya. Jadi mulai ya, tapi ini pelajaran buat kita semua ya. Artinya 4 pilar ini harus diterapkan. Kemudian juga kita harus mempertahankan kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Sebastian ini mendapatkan stroke gara-gara hipertensi, gara-gara tekanan darah yang begitu tinggi, pemirsa. Dulu waktu terkena serangan stroke, tekanan darahnya berapa? 220/160. 220/160 itu tinggi sekali. Bener tinggi banget. Sekarang berapa, Sabah? Kalau sekarang kisaran 150/110.
Masih tinggi juga ya Mbak berarti ya? Masih tinggi juga. Harus lebih diturunkan lagi? Betul, harus diturunkan lagi. Harus dijaga tekanan darahnya stabil dan kalau bisa di bawah 140 dan di bawah 90 bawahnya. Tentunya juga ya, kalau untuk Bung Sep harus kontrol ke dokter, ngikutin anjuran dokter, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, dan juga bisa dilengkapi dengan menggunakan teknologi. Teknologi apa? Teknologi laser untuk membantu kita mempermudah mendapatkan kesehatan yang lebih mudah Ya, lagi. jadi kuncinya nih pola hidup yang lamanya nih harus ditinggalkan. Betul, yang tidak tinggalkan. sehat. Tentang stroke, tentang hipertensi, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, belajar dari kisahnya Sebastian, masih muda 41 tahun, terkena stroke sampai 2 kali. Yang pertama itu kan sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri. Di kaki atau di tangan yang masih tersisa? Kaki sama tangan. Kaki dan tangan masih Aku tersisa? kaki masih pincang. Oh, jalan masih susah. Apa yang berubah dari seorang Sebastian karena stroke-nya ini? Oh, banyak banget. Hidupnya berubah lah pasti. Pekerjaan bagaimana dengan kondisi sekarang? Aku kemarin udah mulai coba lagi foto apa segala macam. Cuman ya gitu, gerak nggak bisa cepet kayak kemarin. Sementara kerjaannya Sebastian ini kan membutuhkan aktif gitu kan ya, yang Iya. dinamis ya. Terutama ya kalau liputan event gitu-gitu. Iya. Konsentrasi. Masih belum kembali pulih ya. Terus kayak apa ya? Mungkin memori kayak Ada yang berkurang. iya hilang-hilang. Ada yang hilang. Secara aktivitas, produktivitas masih belum normal. Secara emosional bagaimana? Marah gitu ya? Marah banget. Mungkin sempet depresi kali ya. Iya. Soalnya dari yang aku setiap hari kerja, terus tiba-tiba harus di tempat tidur terus. Nggak bisa melakukan sendiri gitu apapun Iya, ya? nggak bisa butuh bantuan ngapa-ngapain. orang lain. Waktu baru keluar dari rumah sakit aku sempat gampang tersinggung, marah-marah terus jadinya. Sekarang udah berdamai ya? Sudah. Berdamai secara emosional, berdamai dengan tensi nggak? Belum. Padahal harus berdamai sama tensinya karena itu Betul. adalah penyebab kenapa Sebastian terkena stroke. Jadi PR-nya masih banyak nih Mas Boy, Mbak Preti. PR-nya untuk kembali pulih masih banyak sekali Betul. ya. Yuk kita bantu yuk. Oke, yang pertama adalah tensinya tentu harus dikendalikan. Ketika kita berbicara masalah hipertensi ya, hipertensi ini bisa disebabkan dan menyebabkan ada 2. Pembuluh darah yang kaku dan darah yang kental. Nah, duanya ini sangat berkaitan membuat tensi tinggi dan bisa sebaliknya, tensi yang tinggi akhirnya menyebabkan terjadinya stroke. Nah, kuncinya tadi darah dan pembuluh darah. Tentunya harus dijaga dengan sebaik mungkin. Teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Darah yang kental ini kan cenderung membuat penggumpalan darah. Jadi kalau darah yang kental itu mereka cenderung bergerombol nih satu sama yang lain jalannya, akhirnya jalannya menjadi tidak lancar. Teknologi laser itu bisa membantu mencegah penggerombolan sel-sel darah tersebut lalu diuraikan. Kalau sudah ada gumpalan, gumpalannya kita pecah. Teknologi laser ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi kualitas pembuluh darah kita bagusin nih. Pembuluh darah yang tadinya menyempit dan kaku itu kita lebarkan kembali. Dengan cara bagaimana? Mengoptimalkan tubuh untuk menghasilkan nitrik oxide. Nah, nitrik oxide ini bisa membantu pembuluh darah untuk terbuka lebar. Jadi keduanya ini ya, pembuluh darah yang sudah terbuka lebar, sel-sel darahnya tadi diuraikan, jadinya aliran darah jadi lebih baik. Saya juga mau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Preti ya, tadi mengenai kalau kita sudah bicara darahnya baik, kita sudah bicara masalah pembuluh darah yang baik. Nah ini perlu juga ada kerja atau ada mitokondria atau dapur atau makanan nutrisi yang dikirim oleh sirkulasi darah pembuluh darah tadi itu supaya bisa diserap ya, supaya bisa diolah menjadi energi. Nah ini perlu kerja dari mitokondria. Mitokondria ini dapurnya dalam tubuh kita, dia menghasilkan energi dengan mengambil kadar gula, kolesterol, apa yang ada di dalam sirkulasi darah kita. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja dari mitokondria supaya dia lebih aktif, lebih bekerja dan bisa menghasilkan energi. Jadi harapannya darahnya akan menjadi tidak kental, sirkulasi darah menjadi lebih baik sehingga tekanan darahnya bisa terkendali. Dan satu lagi yang penting nih, biasanya kalau tadi kan dari 4 pilar itu ada faktor stres, faktor tidur. Nah, ini ada teknologi laser ini ada yang kita sebut sebagai sinar kuning. Ya, sinar kuning itu sebagai happy light. Nah, happy light ini yang juga
akan meningkatkan melatonin, meningkatkan serotonin sehingga kita lebih rileks, lebih happy. Tidurnya akan menjadi lebih berkualitas. Dari 4 pilar hidup sehat itu kan satunya itu ada gerak, olahraga gitu Iya, loh. betul. Ya mohon maaf nih, olahraganya kan jadi agak susah. Ada apa yang bisa dilakukan dong jadinya? Nah, kita harus bantu dengan teknologi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Bisa membantu pemulihan para penderita stroke. Jadi, selain darah dan pembuluh darah, yang paling penting untuk dijaga adalah saraf dan otot. Iya. Ketika kita berbicara masalah otot, ini nggak cuma masalah bentuk yang indah. Fungsinya banyak. Salah satu fungsi lainnya adalah menopang beban tubuh kita untuk bergerak. Lalu salah satu fungsi penting lainnya adalah untuk membakar gula darah dan lemak darah. Otot yang terjaga disertai dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus, itu bisa membantu menurunkan resiko stroke berulang. Dan juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu yang kita harapkan. Oke. Pemirsa, penjelasan mengenai teknologi NMES akan kami lebih perdalam lagi di segmen berikutnya. Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga untuk Anda bisa mengontrol tekanan darah supaya tekanan darah yang tidak terkontrol itu tidak menjadi komplikasi, pemirsa. Tentang teknologi laser, pemirsa, mungkin Anda penasaran, seperti apa sih? Bagaimana cara mendapatkannya sih? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, jangan abai dengan kesehatan akibat terlalu sibuk dengan bekerja. Jaga kesehatan sedini mungkin dan gunakanlah teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dan juga berkala dapat membantu untuk mengurangi hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol yang tinggi. Bahkan dapat membantu mengurangi kekentalan darah serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser yang merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy dan penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang lebih lemah. Hubungi nomor telepon yang tertera dan dapatkan solusi terbaik untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana caranya kita jangan sampai terkena stroke. Ya, apalagi jika Anda punya hipertensi, hati-hati. Hipertensi itu adalah salah satu penyebab dari stroke. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, pemirsa, saya akan bacakan lagi riwayat kesehatan dari Sebastian. Kenapa Sebastian terkena stroke? Karena hipertensi. Dulu pernah diidap oleh Sebastian sampai 220/160. Betapa tingginya tekanan darahnya akhirnya menyebabkan sumbatan di pembuluh darah otak. Yang pertama itu mengakibatkan di sebelah kanan kelumpuhan. Serangan stroke yang kedua mengakibatkan kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kiri, tangan dan kaki, ya. Dan sampai hari ini juga masih ada sisanya. Mohon maaf nih, riwayat dari keluarga, orang tua, ada yang punya hipertensi juga? Papa. Oh, papa hipertensi. Papa mohon maaf nih, sampai komplikasi juga nggak? Stroke, iya. Oh, papa karena hipertensi jadi stroke juga? Iya. Oh, jadi ada genetik sebetulnya, Iya. ditambah dengan gaya hidupnya. Reaksi papa gimana ketika tahu kamu juga kena stroke waktu itu? Ya ngingetin ini, ngingetin itu terus. Kalau papa gimana kondisinya sekarang? Kalau sekarang udah cuma tempat tidur sama kursi roda kalau papa. Ya, untuk pemirsa ini satu pembelajaran ya. Jadi kalau saya sih ya sebagai praktik kesehatan ingin menganjurkan jangan sampai terkena hipertensi. Ya, kalau sudah terkena hipertensi jangan sampai terjadi stroke. Kalau sudah terjadi stroke jangan sampai stroke itu berulang. Ya, jadi ini satu penyakit yang memang sebenarnya bisa dicegah. Ya, jadi pencegahannya tadi menerapkan pola hidup sehat, kemudian pemeriksaan secara berkala dan juga dibantu dengan teknologi laser ya, karena tadi kualitas darah, pembuluh darah dengan teknologi laser ini tadi mencegah terjadinya penggumpalan ya, agregasi trombosit, kemudian meningkatkan fibrinolisis, kemudian juga meningkatkan nitric oxide supaya pembuluh darah kita menjadi elastis dan akan menjadi lebih
lebar. Harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Kemudian meningkatkan mitokondria, meningkatkan melatonin, serotonin, sehingga tidur kita akan menjadi lebih nyenyak lagi, kita lebih berenergi lagi. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara sinergi ya, dan itu terus menerus ya. Jadi kalau yang sudah tensi saya normal, ngapain saya Dilepas, nggak menjaga pakai lagi? Hati-hati ya, dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan faktor lingkungan yang banyak radikal bebas, itu akan terjadi kemungkinan kerusakan pada darah dan pembuluh darah kita. Para penderita stroke atau penyintas stroke, karena ada kelumpuhan Dan kelemahan, akhirnya tidak bisa berolahraga atau beraktivitas fisik dengan sempurna. Nah ini mohon maaf nih, kalau Sebastian sebelah kiri ya, boleh berdiri lagi? Sebelah kiri ya, untuk berjalan masih ini lemas atau bagaimana sebetulnya sekarang ini? Iya, lemah aja. Lemah ya? Oke. Kontrolnya juga masih kurang. Oke, kalau tangan? Ini paling tinggi segini? Bisa sih, udah bisa sampai. Oh, bisa. Oke, menggenggam tapi bisa menggenggam? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, karena kalau kita lihat sepintas, ini masa ototnya Mas Sebastian ini yang kiri yang mengalami kelemahan itu terlihat sudah lebih mengecil. Iya, itu yang mau saya tanyakan. Jadi untuk Mas Sebastian ini apa dong Mbak Preti solusinya? Kan tetap harus bergerak. Iya, betul. Pertama harus latihan. Latihan untuk menggerakkan otot. Dan dikombinasikan dengan teknologi, yaitu teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Tentunya kita tidak boleh melupakan masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Karena itu yang paling utama. Nah, teknologi NMES ini bisa diletakkan pada sisi yang mengalami kelemahan. Contohnya Bung Sep kan mengalami kelemahannya sekarang sisi yang kiri nih, ya kan? Bisa diletakkan pada lengan kiri ataupun tungkai kiri. Cara kerjanya adalah dia bisa memberikan sinyal elektrik terhadap saraf dan otot, sehingga saraf dan otot menjadi lebih aktif. Nantinya akan ada pergerakan, dikuatkan kembali dan volumenya terjaga. Volume yang terjaga ini bisa ada dua manfaat. Yang pertama, pembakaran lemak darah dan gula darah lebih terjaga lagi. Lemak darah dan gula darah bisa terkendali, kualitas darahnya bisa makin bagus, bisa menurunkan resiko stroke berkurang, bahkan sampai ke resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, volume yang terjaga ini yang tetap aktif bisa memberikan impuls juga nih ke sistem saraf pusat bahwa ini loh dulu yang ototnya sudah melemah, kini sudah aktif kembali. Maka proses pemulihannya bisa terbantu lebih baik lagi. Gak cuma para penderita stroke saja, saya bisa menggunakan, Kang Ronald bisa, Mas Boyabidin juga bisa. Buat pemirsa di rumah yang sudah memiliki faktor resiko seperti gula darah tinggi, kolesterol tinggi, atau tensi yang tinggi, yuk manfaatkan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES. Kita jaga kualitas darah kita, jaga pembuluh darah kita, dan juga saraf otot kita. Kenapa kita harus menggunakan teknologi laser? Karena banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaannya. Terutama untuk Anda yang mungkin sekarang punya hipertensi. Ini ada kisah dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Mas Sebastian, kalau yang tadi kita saksikan bisa, kamu juga bisa. Semangat untuk pulih lagi, Sebastian! Ya, harapannya apa nih dari Sebastian buat pemirsa? Silahkan. Ya, ternyata hidup sehat itu sangat penting. Jangan remehkan sama sekali. Dan jangan pernah berasa sehat. Kadang nggak tahu kalau badan kita butuh istirahat. Go Healthy ini tontonan aku di rumah sakit. Setiap pagi selalu nonton. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasain kayak aku nonton Go Healthy di rumah sakit. Sakit banget. Ya. Mas Boy terima kasih, Mbak Preti terima kasih. Sama-sama. Sebastian semangat terus untuk kembali pulih. Doa kami bersamamu. Pemirsa, memang betul, you only live once. Hidup hanya sekali, tapi nggak berarti kamu melakukan banyak hal tanpa mempedulikan kesehatan. Gunakan teknologi laser jika Anda memang punya faktor resiko penyebab stroke, salah satunya adalah hipertensi. Jangan tunda lagi, gunakan sekarang juga. Dan sekarang teknologi laser bersinergi dengan teknologi NMES
untuk kesehatan syaraf dan juga otot ya. Seperti apa benda di mana dua teknologi itu bersatu? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, mari kita lengkapi upaya sehat kita dan keluarga dengan menggunakan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Pemirsa, kami dari Gogo Mall telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda. Dan pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari nomor telepon yang tertera supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Ayo kita jaga kesehatan tubuh kita sedini mungkin. Dan sekarang adalah waktu Anda untuk menghubungi nomor telepon dan dapatkan Aku Laser Ultimate.